Nggak ada yang bangga. Saben orang kemudian mengimpor budaya asing semuanya. Yang Kristen mengimpor budaya Eropa, Amerika, yang Islam mengimpor budaya Arab, sampai akhirnya di sini itu jan-jane iki bloro, apa Timur Tengah, apa Londo, nggak jelas lagi. Kalau akar budayanya sudah hilang, maka masuk sudah senjata, dua senjata. Yang pertama, fahamnya dikacaukan, agamanya, budayanya dikacaukan. Dulu Sunan Kalijogo, dulu para wali berdakwah tidak menghilangkan budaya yang ada, maka muncullah dari apresiasi Hindu dan Buddha yang namanya Mahabharata. Darah Barata itu tidak dihilangkan budaya wayangnya itu, tetapi kemudian diapresiasi. Yang semula Pandawa itu punya istri namanya Drupadi, itu poliandri, istrinya ya istrinya Yudhistira, ya istrinya Werkudara, ya istrinya Harjuna, ya istrinya Nakula dan Sadewa, dirubah jadi tidak poliandri, jadi istrinya Yudhistira atau Prabu Semiaji saja. Maka kemudian dijelaskan ketika moksa, digunakan untuk berdakwah dengan cara yang baik. Tidak kafir kamu, bidat kamu, walah neraka kamu. Waduh, tidak ada. Diceritakan bahwa konsep moksa itu sama dengan konsep agama-agama langit. Karena ini yang mengapresiasi adalah Sunan Kalijogo, maka Yudhistira bersenjatakan Jamus Kalimasada, 2 kalimat syahadat. Maka dia bisa masuk surga seanjing-anjingnya. Karena apa? Anjing adalah gambaran dari nafsu setiap manusia. Maka kalau Anda bisa menaklukkan nafsumu, tidak terjebak dari darah dan dagingmu, maka engkau akan ketemu dengan Tuhanmu. Maka nafsu yang sudah dijinakkan itu dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fatkuli fi ibadi, fatkuli jannati. Jiwa-jiwa yang tenang. Nafsu itu bukan seperti anjing lagi. Maka ketika berpegang pada 2 kalimat syahadat, dia menjadi menaklukkan anjingnya. Maka banyak orang yang merasa seolah-olah melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya dia hanya melayani darah dan dagingnya. Oleh sebab itu, nanti kelak Allah Bapa sendiri yang akan memisahkan antara domba dan kambing. Karena domba ditempatkan di sisi kanan Bapa. Kenapa? Karena dia memberi makan Bapa, memberi minum, menyelimuti, menziarahi ketika Bapa sedang di penjara atau sedang sakit. Bagaimana mungkin seseorang menziarahi Tuhan, memberi makan Tuhan? Karena dia memberi makan anak yatim, fakir miskin. Karena dia datang ke tempat orang yang sedang kelaparan dan dia beri makan, maka dia memberi makan Tuhan. Karena dia datang di tempat-tempat yang sedang ada bencana, kedinginan orang, dia menyelimuti itu, memberikan selimut, maka dia menyelimuti Tuhan. Matius 27, 28, 26. Ini setara banget dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhudu ala tu'amil miskin fawailul lil musholli. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Dia yang tidak memerawat anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Maka meskipun sholat, celakalah sholatnya. Meskipun sholat sampai bathuke ngapal, celakalah sholatnya. Karena apa? Karena monyet juga pantatnya ngapal, nggak ada kitabnya monyet masuk surga. Jadi sholat itu bukan karena batuk ngapal, tapi khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang berbuat
baik kepada orang lain. Ini adalah konsep insan kamil. Maka perintahnya adalah kuntum khairal ummat urijat linnas wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bukan kuntum khairal ummat urijat lil muslim, lil mu'min, bukan. Urijat linnas. Ini yang Kristen-Kristen pasti dulu nggak pernah ngerti maknanya. Enak ngaji di depan orang Kristen gitu. Jadi musim kiai kadang-kadang kaget tak ya. Agama samawi dari bapak yang sama. Maka kalau Jawa sudah menjadi Cino Londo Kari Sakjudu dan Jawa Kari Separo, dia akan mulia. Dibikin jalan, maka dari Eropa masuk lewat Semarang, keluar sampai Pacitan, langsung ke Cina dan sebaliknya. Maka tidak perlu lagi mengelilingi Selat Malaka. Membutuhkan 15 hari mengelilingi Selat Malaka. Bisa langsung Semarang dengan double track kereta, langsung Pacitan, langsung ke Eropa dan sebaliknya ke Cina. Ini yang namanya Cino Londo Kari Sakjudu. Jawa Kari Separo karena dibelah double track kereta api ini atau selat. Kalau memang ini Lapindo tidak pernah berhenti dan kalau memang ARB nanti bisa jadi presiden, insya Allah Jawa jadi tinggal separuh karena akan kuwu ini nanti juga akan bledos, jadi nanti akan misah jadi itu. Wallahu a'lam. Ini konsepnya, tetapi itu belum cukup, saudara-saudara sekalian. Belum cukup. Mulia begitu belum cukup. Syekh Subakir mengajarkan yang berbeda lagi. Nanti setelah ini memimpin umat, baru orang Indonesia kembali pada sejarahnya lagi. Dulu itu sudah dibikin akan menjadi imperium Jawa dan Cina Raya dulu. Maka dipasanglah beberapa jago-jago untuk. Maka Gus Dur membuat fakta pertahanan ekonomi Asia Pasifik melibatkan Cina, India, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura. Tapi Gus Dur buru-buru dipanggil Allah. Maka kalau dulu yang ceramah di gereja itu Gus Dur, Kang Said, saya. Karena yang paling tinggi Gus Dur, sing dipisu-pisui Gus Dur. Gus Dur meninggal, ganti Kang Said. Kang Said ngurusi PBNU, enggak pernah ceramah di gereja. Tinggal saya, ya jadi nasib saya lah. Ya nasib, gitu. Dipisui orang banyak. Tetapi enggak masalah. Maka Cinol, Jawa Kari Sakjudu, Jawa Kari Separo, ini kemudian sebagaimana konsepsi yang diajarkan oleh Wali Songo, caranya sholat, caranya berbuat baik untuk umat, sampai melahirkan kemudian menjadi amanat penderitaan rakyat. Tapi sekarang bukan amanat penderitaan rakyat lagi, pemimpin sudah tidak kenal penderitaan rakyat lagi. Hilang sudah. Kalau dulu diformulasikan dengan ajaran Baratayuda itu dengan bentuk sholat, konsepsi sholat. Yaitu dengan Yudhistira yang berpegang kepada syahadat kesaksian kebenaran tentang Tuhan. Maka yang utama adalah raih kerajaan langit dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Itu adalah konsepsi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah the Ten Commandment yang pertama. Konsepsinya adalah yang seperti saya katakan tadi. Jadi antara Yahudi, Nasrani, dan Islam Tuhannya sama. Konsepsi kitabnya sama. Bahwa tafsirnya berbeda, silahkan. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujatan bainana wa bainakum.
Ini yang sedang dihancurkan. Oleh sebab itu, meskipun Cino Londo Karisa Jodo sudah berhasil diaplikasikan, akan ada jalan sepanjang 1000 km dengan luas 200 meter, sehingga pesawat Concorde bisa masuk di situ, sehingga di sini zona ekonomi eksklusif, petani nelayan kita jadi makmur, sehingga akan melahirkan konsepsi-konsepsi ekonomi yang luar biasa. Tetapi harus satria pemimpinnya yang bersenjatakan Trisula Werda. Satrio Pinandito sinandingan wahyu kang gegaman Trisula Werda. Trisula itu adalah senjata segitiga. Senjata segitiga yang sangat tua adalah Yahudi, Nasrani, Islam. Maka kalau ada pemimpin bisa merukunkan tidak usah mempersatukan, merukunkan, saling mengerti saja, orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam, maka dia akan menjadi pemimpin dunia, bukan hanya pemimpin Indonesia. Ini kita dibekali strategi yang sangat luar biasa sampai kita nggak mudeng. Karena kita tidak pernah belajar antropologi kita, tidak pernah belajar sejarah kita. Sudah jelas loh itu konsepsinya. Satrio Pinandito. Sikap satria adalah dia akan mempertaruhkan jiwa dan raganya, sabta marga dan sumpah prajurit untuk bangsa dan negaranya. Ini konsepsi yang sangat agamis. Diambilkan dari mana? Diambilkan dari konsepsi Muslim, konsepsi Islam. Maka orang Kristen, orang Yahudi, orang Islam, orang apapun agamanya, dia adalah Muslim. Karena konsepsinya adalah ketika engkau menyerahkan jiwa raga, harta benda kepada Tuhan, dia disebut taslim. Orang yang taslim ini namanya Muslim. Maka orang yang Muslim ini Allah berkewajiban menurunkan Mesias, messenger dalam bahasa Inggrisnya, juru selamat dalam bahasa Indonesia, alaihi salam dalam bahasa Arab. Kita ini beragama kok dikocok-kocok, dihancurkan, tetap diam saja. Maka apa harus menunggu berdarah-darah sampai muncul satria yang memiliki konsep membela siapa saja. Menempatkan keadilan adalah keadilan, membawa payung cinta yang bernama Jimat Jamus Kalimosodo. Karena apa? Hanya dengan ini anjing pun bisa masuk surga atau moksa atau sampai ke nirwana. Karena berbekal sholat saja, digambarkan dengan Werkudara, satrio penenggaing Pandawa yang namanya sholat. Rukun Islam yang kedua itu adalah sholat. Tapi dia tidak berhasil, yang namanya Bimoseno tidak berhasil masuk ke surga. Tidak bisa berhasil masuk ke nirwana. Karena apa? Karena dia di dalam sholatnya lupa. Engkau mengaku tinggal di dalam terang, tetapi engkau tidak mencintai saudaramu. Sesungguhnya engkau tinggal di dalam gelap sampai sekarang. Matius 7